Sahabat Shalom, Sahabat Shalom, Tuhan berkati lagi pagi ini beribadah sahabat, belajar bersama-sama baca kitab suci pada pagi ini terambil dari Ulangan 4 ayatnya 1 sampai 40. Sekali lagi Ulangan 4 1 sampai 40 dibaca yang kencang. Ulangan 4 ayat 1 sampai 40. Demikian firman Tuhan. Mose menasehati bangsa itu memelihara hukum Tuhan. Maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Yahweh Tuhan nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Yahweh Tuhanmu yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Yahweh mengenai Baal Peor. Sebab Yahweh Tuhanmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Yahweh Tuhanmu masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Yahweh Tuhanku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia. Sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai ilah yang demikian dekat kepadanya seperti Yahweh Tuhan kita, setiap kali kita memanggil kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri, dan supaya jangan semua itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu-cicitmu semuanya itu, yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Yahweh Tuhanmu di Horeb, waktu Yahweh berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberikan mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Lalu kamu mendekat dan berdiri di kaki gunung itu, sedang di gunung itu menyala sampai ke pusar langit, dalam gelap gulita, awan dan kegelapan. Lalu berfirmanlah Yahweh kepadamu dari tengah-tengah api, suara kata-kata kamu dengar, tetapi suatu rupa tidak kamu lihat, hanya ada suara. Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Dan pada waktu itu aku diperintahkan Yahweh untuk mengajarkan kepadamu ketetapan dan peraturan, supaya kamu melakukannya di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Hati-hatilah sekali, sebab kamu tidak melihat sesuatu rupa pada hari Yahweh berfirman kepadamu di Horeb dari tengah-tengah api, supaya kamu jangan berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun, yang berbentuk laki-laki atau perempuan, yang berbentuk binatang yang di bumi, atau berbentuk burung bersayap yang terbang di udara, atau berbentuk binatang yang merayap di muka bumi, atau berbentuk ikan yang ada di dalam air di bawah bumi. Dan juga supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit, sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan dan bintang, segenap tentara langit, engkau disesatkan untuk sujud menyembah dan beribadah kepada sekaliannya itu, yang justru diberikan Yahweh Tuhanmu kepada segala bangsa di seluruh kolong langit sebagai bagian mereka. Sedangkan Yahweh telah mengambil kamu dan membawa kamu keluar dari dapur peleburan besi dari Mitsraim untuk menjadi umat miliknya sendiri, seperti yang terjadi sekarang ini. Tetapi Yahweh menjadi murka terhadap aku oleh karena kamu, dan ia bersumpah bahwa aku tidak akan menyeberangi sungai Yordan, dan tidak akan masuk ke negeri yang baik yang diberikan Yahweh Tuhanmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Sebab aku akan mati di negeri ini dan tidak akan menyeberangi sungai Yordan, tetapi kamu akan menyeberanginya dan menduduki negeri yang baik itu.
Hati-hatilah, supaya jangan kamu melupakan perjanjian Yahweh Tuhanmu yang telah diikatnya dengan kamu dan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang oleh Yahweh Tuhanmu dilarang kau perbuat. Sebab Yahweh Tuhanmu adalah api yang menghanguskan, Tuhan yang cemburu. Apabila kamu beranak cucu dan kamu telah tua di negeri itu, lalu kamu berlaku busuk dengan membuat patung yang menyerupai apapun juga, dan melakukan apa yang jahat di mata Yahweh Tuhanmu, sehingga kamu menimbulkan sakit hatinya, maka aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini bahwa pastilah kamu habis binasa dengan segera dari negeri kemana kamu menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Tidak akan lanjut umurmu di sana, tetapi pastilah kamu punah. Yahweh akan menyerahkan kamu di antara bangsa-bangsa, dan hanya dengan jumlah yang sedikit kamu akan tinggal di antara bangsa-bangsa kemana Yahweh akan menyingkirkan kamu. Maka di sanalah kamu akan beribadah kepada Tuhan buatan tangan manusia, dari kayu dan batu yang tidak dapat dilihat, tidak dapat mendengar, tidak dapat makan, dan tidak dapat mencium. Dan baru di sana engkau mencari Yahweh Tuhanmu dan menemukannya asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Apabila engkau dalam keadaan terdesak dan segala hal ini menimpa engkau di kemudian hari, maka engkau akan kembali kepada Yahweh Tuhanmu dan mendengarkan suaranya. Sebab Yahweh Tuhanmu adalah Tuhan penyayang. Ia tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau, dan Ia tidak akan melupakan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Sebab cobalah tanyakan dari ujung langit ke ujung langit tentang zaman dahulu yang ada sebelum engkau, sejak waktu Tuhan menciptakan manusia di atas bumi. Apakah ada pernah terjadi sesuatu hal yang demikian besar? Atau apakah ada pernah terdengar sesuatu seperti itu? Pernahkah suatu bangsa mendengar suara ilahi yang berbicara dari tengah-tengah api seperti yang kau dengar dan tetap hidup? Atau pernahkah suatu ilah mencoba datang untuk mengambil baginya suatu bangsa dari tengah-tengah bangsa yang lain, dengan cobaan-cobaan, tanda-tanda, serta mukjizat-mukjizat dan peperangan, dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dan dengan kedahsyatan-kedahsyatan yang besar, seperti yang dilakukan Yahweh Tuhanmu bagimu di Mitsraim di depan matamu. Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Yahwehlah Tuhan, tidak ada yang lain kecuali Dia. Dari langit Ia membiarkan engkau mendengar suaranya untuk mengajari engkau. Di bumi Ia membiarkan engkau melihat api yang besar, dan segala perkataannya kau dengar dari tengah-tengah api. Karena Ia mengasihi nenek moyangmu dan memilih keturunan mereka, maka Ia sendiri telah membawa engkau keluar dari Mitsraim dengan kekuatan yang besar, untuk menghalau dari hadapanmu bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, untuk membawa engkau masuk ke negeri mereka dan memberikannya kepadamu menjadi milik pusakamu, seperti yang terjadi sekarang ini. Sebab itu ketahuilah bahwa hari ini dan camkanlah bahwa Yahwehlah Tuhan yang di langit di atas dan di bumi di bawah, tidak ada yang lain. Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Yahweh Tuhanmu kepadamu untuk selamanya. Amin. Berpeganglah perintah Tuhan, akan lanjut umurmu. Ditutup dengan ayat ke-40. Saya seorang pembaca yang selama 22 tahun ini saya teliti isi kitab suci ini. Tuhan kita itu hanya satu, tidak ada yang lain. Ajaran kitab suci begitu. Kalau kita baca tadi ayatnya 39 di bawah, Tuhanmu itu di langit, di atas langit, di bumi, di bawah bumi, tidak ada yang lain. Ditutup dengan namanya ayat 40 sana, harus namanya ikuti perintah itu supaya lanjut umur. Selama 22 tahun loh ya, saya teliti kitab suci ini. Jadi kalau saya pokok tempat ini, saya ini tidak ujuk-ujuk ya. 22 tahun sudah 100 ke 61 kali ya. Jadi sampai saya bicara ini sudah 100 ke 61 kali
dari Kejadian sampai Wahyu tidak pernah berhenti selama 22 tahun. Jadi saya teliti ini kitab suci ini. Ya. Saya teliti bertahun-tahun dari Kejadian sampai Wahyu. Ternyata Tuhan kita itu ya hanya satu aja. Ya, coba diulang lagi ibu anak ayatnya 39 dan 40 supaya orang mendengar ini. Kalau ada yang mendengar, biasanya orang cuma dia sepintas, dia nggak mau lihat di YouTube atau di Facebook itu. Coba dari 39. Sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Yahweh lah Tuhan yang di langit di atas dan di bumi di bawah, tidak ada yang lain. Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Yahweh Tuhanmu kepadamu untuk selamanya. Peganglah nama Yahweh ini, bahwa Yahweh lah satu-satunya, tidak ada yang lain. Pasti akan lanjut umurmu. Ini perintah loh sudah. Ini diwanti-wanti kepada orang Israel. Ya. Ini kan diulang lagi. Ya. Masa tuanya Mose ini diwanti-wanti betul Israel ini, orang Israel, bangsa Israel ini, supaya memperhatikan firman-Nya. Siapa yang membawa engkau dari Misraim itu harus tahu. Ya. Harus benar kalau kau bedakan loh. Harus kamu bedakan sembahan bangsa lain dengan sembahan Abraham, Ishak dan Yakub ini beda. Itu ketentuannya. Ya. Makanya kalau engkau baca dari dari Ulangan 4, 5, 6 tuh jangan diputus sebenarnya ini. Bila perlu itu memang ulangan ini harus dibaca sekaligus. Ulangan berapa pasal? 34 pasal. Ya. Jadi ulangan itu kan 34 pasal. Cobalah kamu berusaha. Dibacalah satu kali baca gitu loh. Cobalah ambil waktu itu supaya engkau baca kitab suci ini dengan benar baik. Nah, kalau engkau sudah baca dengan benar baik, pasti engkau ini tidak ikut-ikutan. Tidak ikut-ikutan ada namanya Tuhannya 3, ada Tuhannya Bapa, ada Tuhan Anak, gak mau. Ya deh? Coba kan. Kalau engkau baca dengan benar dengan baik ya, apalagi namanya dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan ini ya, kau baca saja tiap hari kan. Lu tidak akan sembarangan. Ya. Kalau sekarang itu kan ada orang bilangnya Tuhannya 3. Namanya Tuhan Bapa. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Roh Kudus. Ada lagi namanya sekarang lagi kurang satu, ada namanya Tuhan Bapa dan Tuhan Anak. Kalau saya seorang pembaca, dari situlah iman saya. Saya belajar. Makanya saya ini sudah dinubuatkan oleh pada waktu dia jadi manusia, Yahweh menjadi manusia ini, saya itu sudah dinubuatkan oleh namanya Mose maupun kitab para nabi. Ya, dari situlah kita belajar. Ya, jangan kita ambil namanya Ulangan 6 saya ayat 4 sana. Ya, dengar Israel, apa baunya? Yahweh itu Tuhan, Yahweh itu Esa. Ya. Kita harus berurut gitu loh, supaya betul-betul itu kita tidak ragu-ragu. Bahwa yang ada di bumi ini, yang lahir dari seorang perempuan, tidak lain tidak bukan adalah namanya Yahweh itu sendiri. Yahweh itu menjadi anak manusia. Sering sekali dia bertanya, siapakah itu anak manusia? Nah, sampai saat ini tidak kenal. Kenapa mereka tidak kenal? Karena mereka tidak pernah mau baca kitab suci, saudara. Kalau sudah seperti ini, mau jadi apa? Mau mengarahkan dari mimbar yang Tuhannya lebih daripada satu? Ya, kalau sudah lebih dari satu itu Tuhanmu, kira-kira engkau selamat enggak? Halo, jawab yang tegas itu jemaat. Tidak. Nah, tidak pernah akan kau selamat. Ya, dengar Israel. Yahweh itu Tuhan
Yahweh itu Esa. Kata Tuhan itu apa artinya kata Tuhan? Yang bisa Yang diyakini dipuja sebagai yang maha kuasa. Itu nama gelarnya. Ini pegang dulu. Kalau engkau tidak tahu itu, ya, tanyalah. Tapi ternyata sekarang ini yang ada di bumi ini, ya, ini bukan melupakan lagi, dibuat. Coba saudara, akhirnya di bumi ini sekarang diputar balik, ya. Makanya sering sekali saya mengangkat namanya orang Kristen itu, ya, mereka namanya bukan memutar balikan, menjungkir balikan, ya. Sekarang contohnya saja sekarang nama ilah lain, nama sembahan orang mereka ambil, masukin dalam kitab suci. Ada bukunya saudara. Kalau ditanya sekarang itu, oh itu Allah apa? Nama bukan. Ya, oh bilangnya gelar. Ya, coba kan, kurang apa lagi lah. Pak Dr. Tobing itu banyak sekali lah tulisan-tulisan di Facebook itu. Ya, Pak Dr. Tobing ini bukan orang Indonesia, bukan warga Indonesia, warga Amerika. Dia sering sekali menulis itu. Ya, diangkat juga. Sering di Facebook itu di-upload itu apanya Perdana Menteri Malaysia nya Dr. Mahathir Mohamad, karena Dr. Muhammad mengatakan bahwa Allah itu tidak pantas namanya orang-orang Kristen memakai nama itu, ya. Dan sampai saat ini pun Malaysia sendiri pun dilarang pakai namanya Allah orang Kristen. Tapi Kristen ini begitu bandelnya. Mereka coba-coba menyamakan dengan sembahan bangsa lain. Loh, orang-orang Muslim itu ditanya sama nggak itu sembahan orang Kristen? Mereka benar tanya saja survei di mana-mana pasti bilang orang Muslim itu tidak sama. Ya. Itu mereka punya prinsip. Ya. Tidak demikian namanya orang-orang Muslim, apanya Kristen ini. Ya. Mereka menipu orang. Ya. Kalau engkau baca dari awal 1-2 apa bunyinya? Jangan kamu menambahi, jangan kamu coba baca ulang. Awalnya tadi dibaca. Coba. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Yahweh Tuhanmu yang kusampaikan kepadamu. Coba saudara, ya. Jangan kamu menambahi, jangan kamu Ini kan diwanti-wanti. Jangan dikurang-kurangi loh, ini 10 hukum Taurat ini. Kalau kau baca lagi namanya Amsal 30 ayat 6 yang keras. Coba. Amsal 30 ayat 6. Janganlah menambah firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Jangan engkau menambahi supaya tidak ditegur apa? Dan dianggap pendusta. Dianggap pendusta. Banyak kan pendusta nggak sekarang ini? Ya. Makanya saya mengatakan supaya engkau ini baca kitab suci supaya ini tidak ditipu. Sekarang banyak penipu kan? Coba nama Yahweh sekarang ini kan bicara namanya 10 hukum Taurat. Makanya 10 hukum Taurat itu perhatikan namanya apa? Akulah Yahweh Elohimu yang membawa engkau dari Misraim rumah perbudakan. Ya. Itu loh buat pertama loh saudara, ya. Jadi sebelum ditulis namanya 10 hukum Taurat ini mendengar suara tuh, ya, mendengar suara Tuhan itu sekian orang mendengar nggak? Halo, Mendengar. ya. Jadi 10 hukum Taurat ini bukan dari Mose, bukan. Ini dari Tuhan langsung mendengar sekian orang yang jutaan orang. Jutaan orang itu mendengar itu saudara. Nah, pada waktu mereka mendengar itu supaya mereka itu tidak mengurangi dan tidak boleh menambahi saudara. Kalau kau baca selanjutnya sama pasal 5 itu bicara namanya 10 hukum Taurat. Coba saudara, ya. Jadi sebelum namanya dia terima namanya kedua loh batu tadi ini, jadi Tuhan itu bicara bukan hanya kepada Moses saja, tapi semua orang Israel mendengar namanya suara Tuhan.
Cobalah kamu tanya, apa ada nggak dari dulu yang bisa mendengar namanya suara Tuhan itu bisa mirisnya. Sekarang ini luar biasa jahatnya manusia. Mereka sudah tidak mau mengenal Tuhan lagi, ya kan? Mereka menggantikan ya nama Tuhannya dengan sembarangan. Coba, ya. Coba saudara, ya. Yang jelas-jelas ini kalau kita baca itu namanya 10 hukum Taurat itu di awal itu akulah Yahweh Elohimu yang membawa engkau dari Misraim rumah perbudakan. Ini kalau tidak tertukik dalam hatimu, maka lu sia-sia hidup. Sia-sia hidup itu saudara. Ya. Maka di sana ada namanya Sabatnya. Ya. Jadi nama Tuhan itu di logat pertama termasuk juga Sabat. Jangan dikurangi, jangan diboleh kita. Coba sekarang dihilangkan sudah. Saya mengatakan ini, waduh, saya kan bukan mengarang-arang. Makanya kalau ada yang menantang, siapapun yang menantang ini di kolong langit ini, yang so tahu, so pintar itu, menghadap langsung, bawa kitab yang sama saudara. Ya. Makanya saya berulang-ulang saya katakan namanya sekarang itu kitabnya King James, ya, bukan King James Version lah, King James restorasi sekarang dikembalikan nama yang benar, ya, tidak ada lagi namanya Lord, ya, tidak ada namanya Jesus lagi di sana, tapi Yeshua, gitu kan, ya. Jadi sadar sudah namanya kitab satu ini yang dipegang jutaan orang juga di Eropa, sadar sekarang dia kembali, tapi dia tidak kembali yang seutuhnya. Kalau engkau belajar kitab suci ini, zaman raja-raja itu, ya. Raja bilang raja ini benar tapi tidak segenap hati. Ya, siapa raja yang paling benar zaman itu? Raja Daud. Ya. Raja Daud itu yang raja benar itu. Ya. Ya. Jadi jangan kamu tambahi, jangan kamu kurangi supaya tidak dianggap kau pendusta. Inilah pendusta yang merasa juga tidak pendusta. Loh, kalau kamu baca yang terakhir sana juga Wahyu juga ditulis apa? Kalau jangan tambahi, jangan dikurangi, saudara, ya. Jangan sampai melanggar namanya perintah Tuhan ini, jangan melangkahi namanya Taurat ini. Itu kan perintah, ya. Tapi ternyata sampai sekarang ini, wah, luar biasa saudara, ya. Luar biasa jahatnya. Ya. Coba lanjut baca 1 Tawarik 17 ayat 20 yang keras. Ini memang tidak ada lain kok. Jadi kalau saya merinci betul-betul ini, khotbahnya itu harus berjam-jam loh saudara. Jadi saya tidak merinci ini supaya kau baca. Kan Tawarik ini kan kronologis, ya, diceritakan lagi lah, ditulis lagi lah apa yang sudah terjadi yang lalu-lalu itu. Jadi Tawarik itu kronologisnya, ya. Sejarah. Coba baca nama 1 17 ayat 20. Ya Yahweh, tidak ada yang sama seperti Engkau dan tidak ada Tuhan selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Gak ada. Zaman raja siapa itu? Itu zaman Raja Daud dengan anaknya Salomo, saudara, ya. Gitu. Coba kan gitu. Menurut tangkapan kami memang tidak ada. Jangan boleh disamakan loh sama bangsa yang lain. Ini ajaran Tuhan. Makanya di sana Tuhan itu kan diwanti-wanti kasih nama Tuhan itu bernama Yahweh itu supaya tidak diganti, supaya bisa membedakan yang disembah namanya Abraham, Ishak dan Yakub dan disembah bangsa lain. Makanya dia bernama itulah namaku, itulah sebutkan tuh turun timur, jangan boleh diganti. Karena itu perintah Tuhan, ya. Makanya tadi kalau baca namanya ayatnya yang ke-40 tadi, harus namanya ikuti perintah itu tadi, supaya lanjut umurmu, kan begitu, ya. Karena ada jaminan kita ini, ya. Jaminan keselamatan kita ada.
Kalau engkau dengarkan baik-baik, ikuti beritaku, jangan engkau tambah, jangan engkau kurangi. Lu tidak pernah kena malapetaka, lu tidak pernah akan mati dengan penyakit-penyakit itu. Kan ada janjinya gak? Ada. Ya, dijanjikan di dalamnya. Tapi orang sampai saat ini belum sadar loh saudara. Ya, coba. Ya. Loh, Raja Huram itu raja dari mana? Dari Tirus. Dia mengakui loh saudara. Coba baca namanya 2 Tawarin 2 ayat 12. Coba 2 Tawarin 2 ayat 12. Yang keras. Lalu Huram melanjutkan, terpujilah Yahweh Tuhan orang Israel yang menjadikan langit dan bumi, karena ia telah memberikan kepada Raja Daud seorang anak yang bijaksana, penuh akal budi dan pengertian, yang akan mendirikan suatu rumah bagi Yahweh dan suatu istana kerajaan bagi dirinya sendiri. Coba kan, Raja Huram saja, ya, Raja Huram itu orang Israel gak? Bukan. Dia Raja Tirus gitu kan, ya. Tapi saya yakin benar-benar itu antara Tirus dengan Aram di sana itu apa Damsir atau Suria sekarang itu mungkin berdekat-dekatan lah, mungkin satu keturunan. Tapi tidak ditulis dalam bahwa Huram itu adalah orang Israel, ya. Huram itu mengakui bahwa Yahweh hanya pencipta satu-satunya, tidak ada yang lain. Halo, ya. Ini raja yang bukan orang Israel, saudara, ya. Karena zaman Raja Huram itu yang mendiakan apa? Bahan-bahan untuk apa? Pembangunan bait suci dan istana Salomo, saudara, ya. Dan dialah yang menyediakan bahan-bahan itu, kayu-kayu bagus-bagus dengan batu-batu itu loh saudara, dari sana saudara, ya. Ya, bawalah ke Yerusalem untuk dibangun namanya bait suci dan juga istana Salomo, saudara. Ternyata namanya Raja Huram ini dia raja yang mengenal Tuhan, ya. Ya, tapi akhir-akhir kalau kita baca selanjutnya memang orang Tirus ini akhirnya juga tidak percaya akhirnya kan begitu. Tapi yang zaman Salomo ini sangat terdeteksi situ bahwa Raja Huram itu bahwa dia adalah Tuhanmu yang hidup. Ya. Ini dicatat saudara, ya. Dicatat loh. Inilah yang tidak dipelajari orang-orang bangsa-bangsa ini. Dia sibuk dengan buku bapak gerejanya. Coba kan buku bapak gerejanya itu, saya mau kasih tahu ini orang-orang yang membaca kitab suci ini, ya. Itu bukan untuk mau kembali namanya kebenaran ini, ya. Coba kan, ya. Mengajari supaya permanenkan yang ini yang selama mereka bilang itu, yang mereka katakan itu sudah ada kan perjanjian baru sekarang dengan darah Yesus katanya kan. Bacalah kitab suci yang benar, bro. Ya kan? Bacalah baik-baik, jangan dengarin dari mimbar itu, ya. Kagak ada itu. Coba kebenaran itu, semua itu, ya, coba. Saya seorang pembaca loh saudara, saya mengatakan ini, itu saya bukan menghakimi, ya. Saya itu punya pasal dan punya ayat. Makanya kalau orang tanya sama saya, Tuhan mau berapanya? Satu-satunya, ya. Kenapa saya mengatakan saya punya dasar, ya. Saya pelajari dari Kejadian sampai Wahyu sampai 161 kali, mau masuk minggu depan itu 162 kali. Ayolah saudara, ya kan? Coba ada orang nggak namanya baca kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu 14 hari? Ya dong, jangan karena dari Kejadian sampai Wahyu. Kejadian saja punya hanya 50 pasal, dari hidupnya itu dari lahirnya sampai matinya juga belum pernah dihabiskan. Ya, banyak yang begitu itu, ya. Dia baca Kejadian 1, udah habis itu dia tidur, udah lupakan aja. Yang penting dari mimbar sudah selamat. Lu tidak pernah akan selamat, ya. Marilah kita baca pasal-pasal ini, kita berurutan karena memang Tuhan mengajarkan kita, ya. Kalau orang bilang itu Pak Tara kan, wah dia khotbah secara letterlek, biarkan saja. Saya bukan letterlek, ya. Saya akan menjelaskan nanti. Ya, bukan sekedar saya pakai pasal dan ayat, saya akan menjelaskan gitu aja. Ya. Kalau kau ikutin itu apa dampaknya? Kan ada dampaknya. Tapi kalau kau tolak nanti perintah-perintah Tuhan juga ada dampaknya kan? Ya, gitu. Kita punya pasal dan punya ayat.
Sekarang saya ngomong, oh kita kalau kita ikutin Tauratnya Tuhan ada jaminannya. Bukan dari mulut saya, ada pasalnya dan ada ayatnya. Ya, kalau engkau ikutin Tauratnya itu jamin engkau tidak akan kena malapetaka. Ada pasal, ada ayatnya, ibu anak. Ada ayatnya dan ada pasalnya. Ada pasal, ada ayatnya. You know? Sangat benar-benar luar biasa. Makanya kalau ditanya itu, orang-orang kan, ya, apa sih yang lu suka, buku apa sih? Paling saya bilang yang saya paling suka itu namanya isi kitab sucinya. Kenapa saya suka? Karena ada jaminan, ya. Dijamin loh saya ini selama 22 tahun, ya. Coba 22 tahun itu saya tidak pernah ke dokter, saya tidak pernah obat. Wah, sehat-sehat saja, sudah 60-an tahun umur, masih sehat-sehat saja. Kan begitu, coba kan? Nah, masih sehat-sehat, coba kan? Kenapa seperti itu? Karena ada roh Tuhan. Roh Tuhan yang dimaksud itu apa? Kebenarannya. Kita ungkapkan kebenarannya. Ya, kalau engkau ungkapkan kebenarannya, kau ajarkan kepada orang lain, makanya umurmu kan gitu dalilnya kita terakhir tadi. Kan gitu kan? Ya. Tapi kalau kau abaikan, kau lupakan nama Tuhan, kau hancurkan namanya lo batu pertama ini, itu sudah mati. Lu masih hidup itu sudah mati secara roh. Jadi mati secara roh. Banyak orang ini sekarang ini yang di mimbar itu, mereka berkoa-koa dan lain sebagainya. Oh, dengan darah Yesus katanya sudah selesai. Itu sudah mati secara roh. Ya, ya. Karena bukan siapa-siapa yang dimati kayu salib, tidak lain tidak bukan adalah ya Yahweh itu sendiri ada di kayu salib. Itu apa sih yang matinya? Yang matinya itu manusia. Gitu kan? Kalau Tuhan itu tidak pernah mati gitu. Kalau ditanya sama saya punya data lengkap, punya ayat, punya pasal dan punya ayat. Kalau ada yang bertanya-tanya seperti itu, saya jawab dengan pakai pasal dengan ayat. Ya. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Amin ya? Ya. Untuk mempertanggungjawabkan semuanya itu harus ada pasalnya. Saya baca kemarin di Facebook tulisan Ibu Ana. Ada tulisan Ibu Ana begini. Perempuan itu tidak diperbolehkan namanya mengkhotbah atau mengajari laki-laki. Bayangkan saja ada yang protes. Yang protes ini saya beritahukan, yang protes ini bukan sembarangan. Katanya dia apa? Gembala sih. Ya. Ini gembala sidang goblok. Tapi Ibu Ana ini menjebak orang memang luar biasa, dipancing dulu orang ini, ya. Baru abis itu Ibu Ana dia memukul dia pakai pasal dan ada ayat. Pada waktu ini si gembala sidang tadi, gembala tadi ini yang mengaku-ngakunya gembala, pada waktu dikasih pasal ayat sampai saat ini tidak menjawab lah. Berarti orang apa? Orang tolol atau orang pinter? Ya. Itu orang-orang goblok, orang-orang tolol. Orang tolol ini kira-kira ada firman, ada dalam tulisan enggak? Orang Israel dikatakan tolol enggak? Mari kita selidiki nanti kitab suci. Jadi si orang-orang sekarang yang mengaku namanya gembala-gembala sekarang banyak yang tolol. Ya? Itu di mimbar banyak tolol, itu banyak sekali. Ya? Hampir namanya 100% tolol. Kenapa saya mengatakan tolol itu? Ya, coba. Sampai sekarang nama Tuhan mereka tidak jelas lagi. Ada yang bilang Yesus, ada yang bilang Yesua, ada bilang Yasu. Padahal dalam kitab suci sangat jelas bahwa yang ada yang jadi manusia itu bernama siapa? Yahweh, tidak ada yang lain. Kalau engkau baca kitab suci, banyak orang yang berkoak-koak sekarang di mimbar ini yang mengaku dokter-dokter ini, yang saya katakan itu dokter tolol. Mau terima tidak terima ya sudah, berani nantang ketemu sama saya langsung, itu aja. Ya, ketemu langsung, itu aja. Baru kita debat nanti pakai kitab yang sama, clear sudah. Ya.
Saya kan buka ini kan, tidak ada orang yang dulu kan orang-orang di mimbar tolol. Saya mengatakan itu tolol. Ya, mau terima tidak terima, itu nanti kita baca kitab suci. Ya, coba namanya 2 Tawarik 6 ayatnya 14 yang kencang. 2 Tawarik 6 ayatnya 14. What? Sambil berkata, "Ya Yahweh Tuhan Israel, tidak ada Tuhan seperti Engkau di langit dan di bumi. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapanmu." Siapa yang mengatakan ini? Salomo. Coba lihat lengkap di atas. Siapa dia? Salomo. Ya. Tidak ada yang lain. Coba saudara. Di langit, di atas langit, di bumi, di bawah bumi tidak ada yang lain. Di dalam isi kitab suci juga ada namanya Tuhan Bapa, Tuhan Anak, tidak pernah ada. Ya, ini kan namanya karangan manusia. Kalau ada lebih daripada satu, itu yang tidak diselamatkan, mati konyol namanya itu. Jangan engkau mau, ya. Coba. Kalau kita lanjut lagi namanya 1 Raja-Raja 8 ayat 23 di sana, loncat ke 60 yang kencang-kencang dibacanya supaya pendengar, kalau ada pendengar ini. Coba baca 1 Raja-Raja 8 ayat 23 sampai 60. Bukan sampai 60, loncat ke 60. Ayatnya 23 dulu baru ke ayat 60. Lalu ia berkata, "Ya Yahweh Tuhan Israel, tidak ada Tuhan seperti Engkau di langit, di atas, dan di bumi di bawah. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapanmu." 60. Supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Yahweh-lah Tuhan dan tidak ada yang lain. Supaya seluruh bumi, seluruh kolong langit mengaku bahwa Yahweh lah Tuhan, tidak ada yang lain. Halo? Amin gak itu? Siapa itu yang 1 Raja-Raja 8? Siapa orang? Salomo? Bayangkan aja saudara. Ikan? Coba kan, tidak ada di dalamnya. Kalau engkau baca kitab suci, tidak pernah ada. Tapi yang meledak di mimbar ini, Allah Tritunggal ini, saya tidak tahu lagi. Makanya pada waktu ditanya, saya sampai malu loh saudara. Ada seorang dokter ini, makanya itulah dokter-dokter tolol gitu, ditanya, kalau dulu kan orang-orang di luar sana lah yang tanya, Tuhanmu berapa sebenarnya. Tapi sekarang ini ada seorang dokter, dokter ES namanya, dia terkenal sekali di YouTube ini kan, banyak itu, ribuan itu namanya pengikutnya, mungkin yang simpati lah kan gitu. Ditanya sudah, yang tanya ini bukan di luar lagi, itu jemaatnya, Pak Pendeta, sebenarnya Tuhan kita itu berapa sih sebenarnya? Sampai dokter ES ini kan benar-benar tidak bisa menjawab saudara. Yang sangat memalukan, kalau memang tidak tahu jangan menjawab. Saya tertawa. Itulah yang ada sampai sekarang. Ya. Makanya saya mengatakan ini, saya ngomong ini, saya menantang. Saya bukan tanggung, saya menantang itu dokter-dokter, profesor itu menghadap saya. Ya. Coba kan, tinggal lu menantang apa? Mau menantang secara rohani, gua ladenin. Lu menyantang secara fisik juga pun salah ladenin juga, benar perlu begitu loh, ya. Kalau kau kurang puas dengan rohaninya, fisik juga pun salah ladenin itu biar buat tua-tua begitu. Saya sudah cengkel betul ini, ya. Ditanya bukan menjawab tuh. Itulah yang terjadi sekarang ini. Yang namanya Allah Tritunggal ini, Trinitas ini ditanya bingung, ya. Coba kan. Namanya dokter, pendeta dokter ES, keringat dingin pada waktu menjawab pertanyaan, keringat dingin, diketawain saudara, diketawain di luar sana, ngangkatin. Coba itulah akibatnya. Makanya kalau kita baca kitab suci ini, yang menyelewengkan namanya Taurat ini siapa? Halo? Yang menyelewengkan Taurat siapa?
orang awam, orang biasa atau dokter-dokter itu? Ahli-ahli. Ahli-ahli itu dokter nggak? Dokter. Profesor itu. Ya, coba saudara. Ya, kalau engkau ini tidak baca kitab suci dengan baik dengan benar ini, tunggu waktunya saudara akan dihukum kamu. Ya, ini kata Salomo loh saudara. Ya, makanya kalau engkau baca Mazmur 33 ayat 12. Mazmur 33 ayat 12. Berbahagialah bangsa yang Tuhannya ialah Yahweh, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Coba berbahagialah tuh bangsa yang Tuhannya Yahweh, yang satu-satunya. Memang 33 di atas judulnya tidak tahu siapa ini, tapi kalau kita baca 32-nya siapa? Raja Daud. Ya. Jadi memang Daud ini luar biasa. Tuhannya dia hanya satu-satunya, tidak ada yang lain. Taurat itu segala-gala, Taurat itu kekal adanya, Taurat itu lebih daripada mana, Taurat itu lebih daripada mana. Itu Raja Daud, raja besar itu saudara. Ya, lu mau lawan berapa orang pun dia hajar saudara, 1 lawan 1000. Itu Raja Daud itu saudara. Hanya lo ini keroco-keroco begini, jangan sok-sokan. Taurat itu tidak berlaku lagi. Ya. Coba kalau kau sudah seperti itu, bukan engkau saja yang mati lu, ya? Termasuk pengikut-pengikutmu juga mati, konyol ini. Kalau engkau tidak insaf, ya? Engkau tidak bertobat, engkau tidak mendengarkan ini, engkau tidak baca yang pasal-pasal yang saya suruh tulis itu, lu paling apa di dunia ini, mati kau itu. Ya? Bukan saya loh, memang itu tulisannya seperti itu. Jadi kita bukan menghakimi. Menghakimi itu kalau tidak ada pasalnya, tidak ada ayat itu menghakimi. Tapi kalau ada pasal dan ayatnya itu bukan menghakimi. Itulah yang menghakimi kata-kata firman di dalamnya. Itu loh. Ya. Ingat baik-baik loh ya. Tidak ada yang lain. Ya. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Perhatikan baik-baik. Coba. Ya. Makanya dibaca kitab suci ini setiap hari. Bekali kehidupan engkau selama lu ada di bumi ini, ya. Coba kan, ini yang kau cari ini, yang kau banting tulang-tulang banting itu, ya, untuk jasmanimu itu paling tidak apa? Berapa? 70, 80 tahun mati lu nggak bawa di dalam kuburan, ya. Makanya engkau ini kalau kau benar-benar seorang keluarga bapak yang baik, ibu yang baik, didiklah anak-anakmu ini. Didiklah anak-anakmu secara rohani yang benar dengan baik. Didiklah anak-anakmu juga ilmu sekuler, ya. Sehingga pada waktu tua nanti anak-anakmu yang cari makan. Sehingga fokusmu nanti pada waktu masa tuamu itu lu baca kitab suci, bekali dirimu kebenaran itu. Pasti engkau masuk surga. Jangan pada waktu tua lu makin ngawur, lu makin malas, ya. Akhirnya nanti engkau terseret. Ya, udahlah itu Tuhan 3, udahlah selamat juga. Ada namanya Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, konyol itu. Ya, jangan kau ikuti itu. Ya. Jangan kau ikuti. Ya, perhatikan namanya firman-firman di dalam, tulis-tulisannya di dalam. Ya. Yo. Kalau kita baca lagi Yesaya 40 ayatnya 25 loncat ke 28, coba baca. Yesaya 40 ayat 25 loncat 28. Bukan loncat-loncatan, artinya keseluruhan juga boleh, nanti baca keseluruhan, tapi ayat 25. Dengan siapa hendak kamu samakan aku, seakan-akan aku seperti dia, firman yang maha kudus. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Yahweh ialah Tuhan yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Enggak ada katanya. Ini nabi-nabi mereka itu enggak ada katanya, hanya Tuhan saja. Yahweh lah pencipta alam lah semesta. Makanya kalau engkau baca namanya supaya engkau tahu betul-betul bahwa dia adalah Tuhan Yahweh itu menjadi manusia. Makanya kalau kita baca namanya kitabnya Moses dan kitab para nabi, ya.
Kalau kau baca hanya sampai ke situ, kalau kau tidak baca terus, ya baca terus saja itulah. Apalagi namanya Yesaya ini. Yesaya inilah yang paling mengungkapkan bahwa Yahweh akan menjadi manusia, tidak ada yang lain. Ya. Loh Yesaya loh saudara ini yang paling banyak sekali menulis ini bahwa Yahweh akan menjadi manusia itu. Ya. Coba. Ya. Memang tidak ada pernah katanya dia Yahweh akan menjadi manusia, tidak. Ya. Tapi baca yang lain-lain, dialah pencipta alam semesta, tidak ada yang lain. Kata Yesaya ditulis di sana, akulah yang awal, aku yang akhir. Apa maksudnya itu Ibu Ana? Kalau aku yang awal, aku yang akhir. Tidak ada yang lain. Maksudnya aku yang akhir, aku yang awal, yang jadi manusia pun juga aku juga. Ada nggak firmannya gitu? Bahwa aku juga. Ya. Makanya kalau engkau belajar kitab suci ini belajar dengan benar. Kalau engkau baca lagi Ulangan 30 ayat 39 coba. Ini kan awal-awal ini kalau kita belajar kitab suci ini memang tidak ada yang lain kok. Di bumi, di langit, di atas langit, di bumi, di bawah, tidak ada yang lain. Karena ini kalau kita belajar kitab suci ini memang Tuhan datang di bumi ini menjadi seorang anak manusia, tidak ujuk-ujuk. Ya, selain tadi yang 39 Ulangan 4, coba sekarang kita baca lagi Ulangan 30 ayat 39 juga. 39 juga. Ayatnya 31. Sorry lah Ibu Anak. Aduh. Ulangan 31 ayatnya 39. Karena panjang loh itu namanya 31 itu. 30 ayat. Hah? 30 ayat saja. Apanya? Ulangan 31. Sorry banget Ibu Anak, sorry lagi deh. Ulangan 32 ayat 39. Sorry Ibu Ana ya, saya salah. Mungkin kecepatan nih ngomong sama mulutnya. Ulangan 32 ayatnya 39. Lihatlah sekarang bahwa akulah dia. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Aku telah meremukkan tetapi akulah yang menyembuhkan. Dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Nah ini kalau engkau catat ini awalnya namanya yang sudah dinubuatkan oleh apa yang Ibu Ana tangkap di situ, coba ulang lagi. Lihatlah sekarang bahwa akulah dia. Tidak. Coret kasih garis bawah, akulah dia. Maksudnya itu kalau Ibu Ana sesudah baca tuntas itu artinya bagaimana? Yahweh dia juga lah nanti yang menjadi manusia, bahwa dia juga. Kira-kira Ibu Ana begitu nggak? Ya, amen. Tanya Ibu Ana ini kan, Ibu Ana ini orang-orang cerdas awalnya. Jadi kalau Ibu Ana menjawab bahwa dia juga lah nanti waktu jadi manusia, bahwa dia adalah Yahweh juga, itu namanya cerdas. Itu jawaban cerdas namanya. Ya. Kalau tadi namanya Ulangan 8, Ulangan 4 ayat 39 mengatakan Tuhan di langit, di atas langit, di bumi, di bawah bumi, tidak ada yang lain. Mirip nggak dengan Ulangan 32? Ya. Dia juga nggak? Dia. Amin nggak? Amin. Jelas kan? Ya. Coba kan? Makanya Salomo mengatakan tadi, kalau kau baca 1 Raja-Raja 8 tadi ayat 23, bahwa dia Tuhan itu di langit, di atas langit, di bumi, di bawah bumi, tidak ada yang lain. Ayat 60 itu supaya seluruh bumi tahu bahwa Yahweh lah Tuhan, tidak ada yang lain. Kira-kira Ibu Ana clear nggak situ? Kira-kira Ibu Ana suatu saat punya peluang lagi nggak tiba-tiba ada Tuhan anak? Tidak. Itu orang cerdas kalau dibilang tidak. Itu orang cerdas, bukan orang tolol. Ya, kan sangat jelas loh ini. Ya, ini kalau saya mendetil masalah ini ke Tuhan nanti apa Yahweh ini, itu bukan nggak cukup itu 2 jam, 3 jam, berjam-jam itu saudara kalau saya mencatat semua ini. Kan begitu ya. Yesaya 44 ayat 24 Ibu Ana coba dibaca yang sekencang-kencangnya. Yesaya 44 ayatnya 24. Nah, Yesaya 44 ayat 24. Beginilah firman Yahweh penebusmu,
yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Yahweh yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Jadi tidak ada yang lain, tidak ada yang lain nggak Iwana? Tidak ada yang lain. Coba mundur apa tadi ayat Yesaya, mundur ke belakang ayatnya 6 Iwana. Mundur ayatnya 6. Yang kencang. Beginilah firman Yahweh, Raja dan Penebus Israel, Yahweh semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Tuhan selain daripadaku. Coba deh. Akulah yang awal, akulah yang akhir, tidak ada yang lain. Dilanjutkan tadi apa? Yesaya 44 tadi ayatnya apa 24 tadi. Bahwa tidak ada yang mendampingi. Clear nggak itu di mana? Catat lo ya. Catat baik-baik ini. Kalau engkau catat ini, yang sakot pakan ini pasti engkau selamat. Amin nggak? Pasti engkau selamat. Ya, makanya kalau sakot itu jangan ngantuk, ya. Sedia pulpoin gitu kan, saya boleh catat, pulang lagi baca lagi, pasti engkau selamat. Ya, tapi kalau kau lihat dengan Facebook begitu ini lagi, kalau bilang ini ontaran, aduh kepanjangan dia ngomong, tinggal aja. Gitulah yang terjadi sekarang ini loh, saudara. Benar loh, ya coba kan, gak mau orang yang begitu-begitu. Wah, karena lebarnya jalan apa? Banyak orang yang mati. Karena sempitnya jalan, sedikit orang yang masuk. Jawabannya saudara, ya. Catat itu. Yesaya 46:5 loncat ke 9. Yesaya 46:5 loncat ke 9. Pada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan dan mengumpamakan aku, sehingga kami sama? 9. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Akulah Tuhan dan tidak ada yang seperti aku. Gak ada. Coba sama-samakan dengan yang lain. Jangan sama-samakan. Sudah terlanjur sekarang. Coba diganti nama. Ambil nama yang tidak pernah Tuhan perintahkan. Jangan memerintahkan. Kata Raja Daud itu mau dari mulut kan, yang mau keluar dari nama itu saja haram. Kasihan benar ini si Kristen ini. Coba tidak ada yang lain, tidak bisa disamakan dengan Tuhan manapun yang ada di gulung langit ini. Ya, kira-kira Ibu Ana dari kejadian itu, ya, sampai kepada namanya zaman Yesua itu ada gak agama-agama? Tidak ada. Ada gak agama-agama? Tidak ada. Banyak sekali agama-agama. Jadi bilang jangan tidak ada. Ya. Dari kejadian sampai zaman Yesua itu banyak sekali agama-agama. Ada namanya agama Asyera, ada namanya agama Baal, ada agama ini, agama itu, ya coba. Ya. Memang kata agama itu memang tidak ada, gitu loh kan. Tapi kepercayaan itu sudah ada. Mungkin kata agama itu kan mungkin supaya di Indonesia ini apa? Ya supaya ketahuan ini apanya, kepercayaan apalah gitu kan. Di dalam kitab suci itu, kita di dalam itu tidak bicara agama. Ya. Yang disembah namanya apanya Abraham, Ishak dan Yakub itu bernama Yahweh, itu Abraham itu punya agama enggak atau punya iman? Dia Abraham itu seorang namanya bapak yang beriman. Beriman, kata iman itu apa? Lu Percaya. ya, sungguh-sungguh percaya.
yakin betul-betul bahwa Yahweh itu adalah dia Tuhan, pencipta alam semesta, tidak ada yang lain. Itu namanya iman. Itu namanya orang-orang percaya. Ya. Coba. Ya. Sudah ada banyak sekali dulu, mungkin lebih banyak lagi dulu itu. Hampir sama saja lah sampai saat ini. Banyak. Mengaku juga bahwa Tuhan yang dia sembah itu pencipta alam semesta. Nah, gitu. Dia tidak peduli karena memang isi kitab suci itu tidak peduli yang di luar sana. Yang dia pedulikan itu kepada namanya bangsa Israel. Udah, yang lain urusan nanti dia sendirilah. Dia nggak mau pusing. Itu namanya kan? Bagaimana namanya orang-orang Israel itu punya iman yang halo, punya Tuhan yang punya ajaran yang ada nggak tulisannya? Ya, ada tulisannya. Ya, mereka tidak sudah lama sekali bangsa ini tidak memperoleh apa? Benar di mana? 2 Tawarik 15, coba lu cari deh. 2 Tawarik 15. Dari 1. Baca. Berapa? Ayat berapa? Ayat 3. Baca. Lama sekali Israel tanpa Tuhan yang benar, tanpa ajaran dari para. Lama sekali Israel tanpa Tuhan yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Zaman raja siapa? Asa. Jadi zaman Raja Asa itu, coba kan, sudah lama sekali ini. Coba ulangi lagi pada yang keras. Lama sekali Israel tanpa Tuhan yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Ini yang berlanjut sampai saat ini. Lama sekali tidak dapat lagi pengajaran. Bagaimana engkau memperoleh pengajaran kalau engkau sudah malas setengah mati? Lu baca kitab suci ini, lu anggap nama kitab suci yang ditulis nama lembaga Indonesia ini udah benar semua itu tidak banyak yang tidak benar. Ya, apakah ini disengaja atau tidak sengaja? Banyak sekali yang tidak benar di dalamnya, menyimpang saudara. Ya, tapi yang menyimpang itu jangan kita telan bulat-bulat. Ya, kita baca itu tulis aslinya dengan namanya apa? Kutipan. Ya, ini kutipan dengan tulis aslinya benar sama enggak gitu loh. Kalau tidak sama ya jangan kau ikut. Pasti engkau salah. Ya. Jadi bilang tadi 2 Tawarik 15, lama sekali tidak memperoleh Tuhan yang benar dan ajaran yang Karena apa? Karena Tuhan ini sudah diganti nama siapa? Nama siapa? Hasem, kalau nggak Hasem atau siapa lagi? Adonai. Kalau dulu itu bukan Hasem, bukan Adonai. Apa? Baal dan Asera, saudara. Zaman Asa itu tidak namanya Adonai, tidak namanya Hasem, tapi Baal dan Asera kan begitu coba. Itulah yang terjadi. Ya. Yeremia 4 ayatnya 22. Yang kencang supaya orang mencatat loh ini ya. Coba yang kencang ini kan supaya kalau banyak orang itu kan kok kasar sekali omongnya. Saya bukan kasar. Itu tulisannya seperti itu. Coba baca. Yeremia 4 ayat 22. Sungguh bodohlah umatku itu. Mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Mereka itu pintar berbuat jahat. Berbuat jahat itu kenapa? Kenapa dibilang jahat? Melanggar perintah Tuhan. Karena mereka meninggalkan Taurat, tidak mengenal Tuhan lah. Makanya bilang bangsa yang tolol ini, bodohnya bodoh, tololnya tolol, begonya bego ini. Kalau saya ngomong tolol-tolol itu orang karangan saya atau memang kitab suci yang nulis? Kitab suci yang
tolol banget ini, tidak mengenal aku lagi. Bodoh sekali, bodoh, benar bodoh kamu tidak mengenal aku lagi. Memang zaman Yeremia mereka mengenal Tuhan nggak? Zaman Yeremia mengenal Tuhan nggak? Tidak. Mereka tidak mengenal lagi. Taurat itu sudah ditinggal sudah. Coba kan, mereka adopsi namanya ajaran-ajaran yang bukan dari ya. Itu terjadi, itu fakta. Dari zaman Yeremia kerusakan ini sampai saat ini makin parah nggak Ibu anak? Makin parah. Jadi yang zaman Yeremia tadi ini bodoh sekali, tol ini. Coba saudara, dan sampai saat ini makin parah. Kenapa makin parah? Zaman Yeremia itu pada waktu tolol ini itu Bait Suci masih ada nggak? Pada waktu ditulis ini Yeremia 4 ini masih ada. Ya. Terus Yeremia ini diperingatkan kepada Israel, tapi bangsa ini kan tetap namanya kepala bang. Akhirnya apa? Zaman Yeremia itu Bait Suci ada nggak? Terakhir hidupnya Yeremia ini Bait Suci masih ada nggak? Sudah hancur. Yang menghancurkan siapa? Halo. Zaman Yeremia inilah peringatan terakhir itu. Tolonglah kembali kepada Taurat. Tolong kembali kepada nama Yahweh. Ya. Akhirnya habis. Hancur. Ya. Bangsa yang jahat ini dia lebih suka mati daripada namanya hidup. Coba saudara, kalau sudah seperti itu, ya, tolol sekali bangsa ini. Ya. Kalau kita baca lagi Yeremia itu 5 ayat 1 itu tidak di zaman itu tidak ada lagi kebenaran. Begitu nggak? Coba Yeremia 5 ayat 1. Lintasilah jalan-jalan Yerusalem, lihatlah baik-baik dan camkanlah. Periksalah di tanah-tanah lapangnya, apakah kamu dapat menemui seseorang, apakah ada yang melakukan keadilan dan mencari kebenaran, maka aku mau mengampuni kota itu. Tidak ada lagi yang mencari kebenaran ini. Zaman Yeremia ini sudah tidak ada, makin rusak bangsa ini. Yeremia itu posisinya dari raja siapa? Halo? Raja siapa? Yosi? Coba kan zaman Raja Yosia. Raja Yosia itu orang raja benar atau bukan? Benar. Hah? Raja benar. Jadi raja benar. Zaman Yosia itu bapaknya namanya Yeremia itu bernama siapa? Hilkiah. Dia adalah imam besar. Coba saudara, mati-matian namanya zaman Yeremia ini memperingatkan namanya rajanya, bangsa Israel, nabi-nabinya, imam-imamnya, tapi mereka rusak. Tidak ada lagi cari. Lu tanya deh, keliling-keliling aja deh, lu keliling-keliling, ada nggak namanya yang cari kebenaran? Sudah tidak ada. Tidak ada lagi. Ya, coba kan. Makanya kalau ada orang mengatakan itu, oh zaman sekarang orang Israel benar, itu omong kosong, dia tidak pernah baca kitab suci. Mereka tidak benar. Kenapa saya bilang mereka tidak makin benar, makin rusak? Karena sampai saat ini bait sucinya tidak ada. Ya. Ukuran kita itu, ukuran kitab suci itu, kalau ada namanya bait suci, pasti mereka benar. Ada waktunya nanti, ya, akan kembali lagi ke Yerusalem. Ingat nanti perjanjiannya kepada siapa? Kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dibangun lagi nanti Yerusalem yang ketiga. Maka selesai semuanya di dunia ini. Ya. Makanya tidak ada lagi kesempatan lo orang asing ini yang sok-sokan ini, yang 3 Tuhannya, yang 2 Tuhannya. Lo tidak ada lagi kesempatan.
Ya, ditutup pintu rapat-rapat, nanti lu mau ketok-tok itu dia nggak akan dengar. Ya, apa? Kau catat lah ini, bahwa zaman Yeremia ini tidak ada lagi orang mau cari kebenaran itu. Ya, dicatat kok Yeremia di sana, di Yeremia 8, Yeremia 9 itu dicatat loh saudara. Ya. Bagaimana namanya bangsa ini jahat? Coba saudara, jahat banget ini bangsa. Coba. Ya. Yeremia dicatat loh itu. Ya. Tidak ada lagi kebenaran ini. Gitu. Yeremia 5 ayat 21 yang kencang lagi banget. Yang kencang ini bicara loh kebenaran ini. Ya. Coba. Ini yang jelas tadi kan 10 tahun berarti didengar sekian orang, tapi ternyata berjalan waktu rusak orangnya. Yeremia 5 ayat 21 yang kencang. Dengarkanlah ini hai bangsa yang tolol dan yang tidak mempunyai pikiran, yang mempunyai mata tetapi tidak melihat, yang mempunyai telinga tetapi tidak mendengar. Masakan kamu tidak takut kepadaku, demikian firman Yahweh. Kamu tidak gemetar terhadap aku. Bukankah aku yang membuat pantai pasir sebagai perbatasan bagi laut, sebagai perhinggaan tetap yang tidak dapat dilampaui? Coba saudara, bangsa yang tolol. Sekarang zaman ini apa ya? Di atasnya tolol apa ya? Dungu kayak. Dungu dengan tolol kira-kira sama nggak ya? Beda-beda kebanyakan dungu. Kalau tolol masih ada pikirannya, kalau dungu itu sudah benar-benar sudah super bodoh itu namanya. Coba. Itulah yang terjadi sampai saat ini. Gitu? Sedikit nggak orang-orang dungu sekarang ini? Terlalu banyak sekali loh, miliaran orang ini saudara. Gitu? Sekalipun mereka dengar pakai pasal dengan ayat, tetap namanya membak. Tapi kalau engkau mendengar pasal ayat tetap membatu, ada sanksinya, Ibu Ana. Apa itu? Mati. Kalau engkau baca dengan benar dengan baik namanya Ulangan 29 ayatnya 19 sana sangat dia. Kau sudah mendengar tapi kau tetap bandel, pisahkan bangsa orang ini atau bangsa ini supaya kena malapetaka. Sekarang malapetaka hancur nggak di bumi? Babak belur nggak? Babak belur. Ya, babak belur, bikin patung, gotong sana, gotong sini. Pada waktu namanya sampai patung-patungnya hanyut ke laut. Pada waktu ketemu di laut lagi, diambil lagi, disembala. Ada nggak Ibu Ana pernah dengar nggak berita-berita gitu? Yang hanyut patungnya, terus tiba-tiba dari laut diambil lagi sampai digendong-gendong gitu. Pernah lihat nggak di YouTube? Aduh, Bunda dielus-elus itu sampai nangis-nangis. Bayangkan patung ini dielus-elus, dinangis-nangisin, digendong-gendong. Sampai-sampai saking toleransinya katanya di negara ini kan bertoleransi. Yang menemukan namanya patung ini yang di laut itu bukan agamanya dia, tapi agama yang lain. Terus agama lain saking toleransinya tadi, agama ini loh patungmu saya ketemukan di laut. Pada waktu diketemukan itu diarak nggak? Diarak dielus-elus gitu, pukul-pukul dada, aduh kenapa lu terombang-ambing. Celoko betul-betul. Apakah diizinkan Tuhan seperti itu? Tidak. Hukumannya seperti itu berat atau ringan? Berat. Berapa turunan? Turunan. Di mana tulisannya? Lo batu 2 atau 1? Ingat lo ya itu. Ya. Tuhanmu hanya satu, tidak ada yang lain. Yeremia 10 ayat 10 yang keras. Yeremia 10
10 ayat 10 yang kencang. Tetapi Yahweh adalah Tuhan yang benar. Dialah Tuhan yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi goncang karena murkanya dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya. Tuh. Yahweh itu adalah Tuhan, Dia Tuhan yang benar. Dialah pencipta satu-satunya, tidak ada yang lain. Ayat 12. Yahweh lah yang menjadikan bumi dengan kekuatannya, yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya, dan yang membentangkan langit dengan akal budinya. Ada yang lain enggak? Tidak ada. Itulah yang dikatakan kalau kita baca sana, marilah menciptakan manusia segambar serupa. Ya, itu bicara ada anak, ada yang lain nggak sana kalau Kejadian? Tidak ada. Yang dimaksud tadi yang ayat 12 apa? Coba diulang lagi. Yahweh lah yang menjadikan bumi dengan kekuatannya, yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya, dan yang membentangkan langit dengan akal budinya. Itu sangat jelas, itu akal budinya bagian apa? Jiwa. Kekuatannya bagian apa? Roh. Sangat jelas nggak sih Bang? Jelas. Kalau engkau konekkan dengan namanya Kejadian 1 ayat 26, kira-kira konek nggak? Ya. Sangat konek nggak? Sangat. Amin nggak? Amen. Coba lo konekin di situ. Kejadian lo catat di situ Kejadian 1 ayat 26. Lo konek sama dia straight dengan tadi itu yang ayat 12. Ya, supaya kalau ada pertanyaannya, tanya aja itu. Ya. Yang dimaksud itu. Ya. Coba ayat 26, Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang. Itulah yang dipelintir-pelintir seolah-olah lebih daripada padahal tidak demikian. Ya. Sangat dicatat oleh Nabi Yesaya tadi, berapa? Yesaya 40 kan? Tadi? Yeremia 10 ayat 12. Ayat 12. Ya, coba ulang lagi ayat 12-nya. Tuhan, Yahweh lah yang menjadikan bumi dengan kekuatannya, yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya, dan yang membentangkan langit dengan akal budinya. Jadi kita harus tahu tubuh, jiwa, dan roh. Ya. Roh itu kewibawaan, kekuatan, sedangkan jiwa itu apa? Pengetahuan. Jadi ada dalam diri kita ini tubuh, jiwa, dan roh. Amin gak? Catatlah baik-baik itu. Supaya kalau ada orang-orang, biasa Ibu Ana ini kan kalau menjebak orang begitulah. Dia biarin orang baru dia pakai pasal nanti. Berhenti orang sudah. Coba kan betul juga. Aku begitu juga itu. Supaya orang ada penyasaran, supaya dia tangkapin, baru itu dipukul. Tapi yang dia pukul ini rata-rata memang orang dungu, nggak merasa menyesal. Oh iya ya maaf ya, nggak begitu. Nah kalau orang pintar pasti dia akan dia minta maaf, atau paling tidak, waduh, baru saya sadar. Tapi kalau langsung menghilang, itulah tanda orang dungu nggak? Itu namanya orang tolol. Itu namanya pendeta-pendeta tolol. Ya. Coba, itulah gembala sidang tolol itu. Ya. Mereka mengajarkan orang yang tidak benar. Mengajar orang mati konyol. Ya. Itu kan sangat jelas. Ya. Makanya kalau kau baca, kalau kau perhatikan baik-baik, ada seorang perempuan yang luar biasa. Ya, kira-kira yang sama masuk perempuan ini siapa? Hah? Wah, itu Ibu Ana nama hebat. Ya. Ya, jadi ada seorang perempuan yang luar biasa bernama Rahab. Ini statusnya siapa? Apa dia orang baik atau orang perempuan jahat? Perempuan jahat. Seorang Kenapa dia luar biasa? Percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu di langit, di atas langit, di bumi, di bawah bumi, tidak ada yang lain. Kira-kira perkataannya begitu nggak Ibu Ana? Si perempuan pelacur tadi. Ya. Begitu kan? Benar nggak gitu? Benar. Coba kau baca namanya
Yosua bin Nun 2 ayat 11 yang kencang-kencang. Yang kencang-kencang. Yosua bin Nun 2 ayat 11 yang kencang-kencang. Ayat 11. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami, dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Yahweh Tuhanmu ialah Tuhan di langit di atas dan di bumi di bawah. Kira-kira ini yang Ibu Ana pahami ini dapat ajaran orang-orang dari Israel atau dengan apa hikmatnya dia? Hikmat hidupnya dia. Hidupnya. Jadi hikmat dari dirinya sendiri diberikan oleh Tuhan seorang pelacur. Ya. Seorang pelacur loh saudara. Ya. Coba, akhirnya seorang pelacur ini menurunkan siapa? Yosua. Menurunkan Mesias. Benar nggak? Benar. Dia luar biasa, seorang pelacur ini tidak ada tandingnya, tidak ada duanya. Ya toh? Pada waktu dia mengatakan ini orang Israel sudah bengkok-bengkok kan, sudah menyimpang-menyimpang nggak? Halo? Iya. Sebelum dia mengucapkan kata tadi ini pelacur ini orang Israel ini sudah menyimpang-menyimpang nggak? Menyimpang. Sudah menyimpangnya Jauh. Coba bayangkan seorang pelacur ini bukan keturunan Israel, ya. Ini orang Kanaan. Coba kan, kami sudah dengar bahwa laut itu dibelah. Coba yang mundur ke belakang ayat 9. Ayat 9. Tadi yang Yosua 2. Dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Yahweh telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Coba. Luar biasa ini perempuan ini ya, saya kagum betul-betul nenek moyang kaya, nenek rohani. Luar biasa, bangga betul ini, ya. Akhirnya kalau kita baca zaman Yosua itu, kalau kita baca zaman Yosua, zaman Yosua itu mengatakan kepada orang Israel, kalau kamu tidak memperhatikan ini, ajaranku, maka nanti pemungut cukai, termasuk juga namanya pelacur, nanti mereka yang masuk duluan daripada kamu. Ada nggak kira-kira Ibu Ana firman itu? Ada. Tapi tidak tahu di mana Pak pasarnya Ayat. Jujur nggak? Jujur kan? Ya. Tapi kalau saya seorang pembaca, saya tak tahu di mana ayatnya. Matityah 21 ayatnya 30 sampai 31 32, baca yang kencang-kencang Ibu Ana. Loh ini pelacur loh tadi ini. Pelacur ini masuk surga. Tapi bukan masuk surga ujuk-ujuk pelacur, bukan semua pelacur itu. Bukan, pelacur itu yang tahu diri. Ya. Yang tahu diri. Itu loh kan. Kalau orang tidak tahu diri ya nggak masuk surga juga, termasuk sekarang ini banyak juga pelacur-pelacur yang ada di mimbar ini. Ya. Jangan pelacur ini kan pikiran kita, oh pelacur itu namanya bersentuh tubuh dengan perempuan atau perempuan dengan laki. Bukan, pelacur ini yang menyimpang dalam Tuhan, yang menyembah Tuhan-Tuhan, pelacur juga. Coba Matityah 21 ayatnya 31 32. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir. Kata Yosua kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Sebab Yohanan datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Kebenaran yang dimaksud itu apa? Halo? Hukum Taurat. Itu yang dia maksudkan ini, aku datang di bumi ini bukan meniadakan Taurat. 1 titik 1 iota. Meninggalkan langit dan bumi itu lenyap daripada namanya Taurat, Kalau
engkau membatalkan Taurat itu suatu kejahatan yang luar biasa. Ya. Ini catatan loh di dalamnya. Ya. Ya. Tidak pernah ada ajaran lain di namanya Injil ini yang sudah diputar balikan manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab ini, memang tidak pernah ada di dalamnya. Tuhannya tidak pernah ada, orang Tuhan Yesus sendiri pun ya mengatakan ya hukum yang utama itu apa, yang pertama dan utama itu apa, kan gitu dijelaskan di dalam itu pakai namanya hukum kedua loba batu, saudara. Tapi kedua loba batu sampai sekarang dungu-dungu ini, yang goblok-goblok ini yang dimimbar sampai saat ini memang sudah membatu di dalamnya. Jangankan lo ini orang asing ini yang sudah dikasih kekang ini anak sayang saja pun masih membatu sampai saat ini. Ya, coba saudara, kalau orang asing ini sudah ada pasalnya, ada ayatnya. Bukan saya menghakimi orang asing, tapi sudah ada pasalnya, ayat-ayatnya bahwa mereka itu sudah dikekang supaya mereka tetap sesat. Ya? Orang asing itu sudah disediakan pasal dan supaya namanya tetap namanya sesat itu. Lu mau pakai pasal dan ayat pun tetap namanya menulikan telinga. Halo, begitulah yang terjadi sampai saat ini. Ya? Sekalipun kita pakai pasal sama mereka, pakai ayat, tapi tetap namanya mentulikan telinganya. Begitulah yang terjadi sekarang ini. Halo. Ya. Coba kan? Kurang apa lagi pun penjelasan Yesus di dalam penjelasan namanya nelayan. Kalau baca namanya Filipi, ya, Filipi itu suratnya siapa? Suratnya Rasul Saul. Rasul Saul kan. Yesus itu sudah kembali ke aslinya kan, gitu kan. Filipi 2 ayat 10 sangat jelas apa tulisannya? Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Masiah adalah Tuhan bagi kemuliaan Tuhan. Coba diulang nih. Yesus Mesias adalah ya? Coba diulang dari tadi, dari 10 sampai 11. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang Coba ada. jangan pakai nama Yesus, pakai nama Yahweh coba. Supaya dalam nama Yahweh bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yahshua Hamasiah adalah Yahweh bagi kemuliaan Tuhan. Kan sangat jelas kan situ kan? Bahwa dia adalah Yahweh itu sendiri. Tidak ada yang lain. Ya. Ternyata ini adalah Yahweh itu sendiri, tidak ada yang lain. Kurang lebih begitulah pemahamannya di namanya Filipi 2 ayat 10 sampai 11. Kan begitu kan? Amin gak? Amen. Ya. Kalau engkau tetap membatu, ya, tetap tutup telingamu, ya, maka dia mengatakan itu namanya sundal-sundal itu akan duluan masuk dalam kerajaan surga daripada kamu. Ya. Coba kan? Ya. Sundal yang dimaksud itu siapa? Adalah Rahab kan tadi kan? Sundal loh. Dia datang loh. Dunia ini udah gemetar semua. Kami sudah tahu, sudah saya dengar itu sampai apa? Sampai namanya laut itu sampai kering. Kata kalau kau baca lengkap itu namanya perkataan namanya pelacur ini, namanya Rahab ini. Saya sudah dengar bahwa laut itu kering. Ya. Ya. Bahwa Tuhanmu itu memang tidak ada lain deh. Yang di langit, di atas langit, di bumi, di bawah, tidak ada lain loh. Coba. Akhirnya dia sempurna menyelamatkan keluarganya. Dia menyelamatkan dirinya sendiri atau termasuk keluarganya Rahab ini? Sama keluarga. Sama keluarga. Dia selamatkan semua keluarganya. Begitu juga lah kalau engkau saya berseru kepada nama Yahweh, maka aku selamatkan istriku dan anakku. Makanya seorang imam ini harus imam benar. Imam yang baca kitab suci setiap hari. Imam itu yang membekali dirinya dalam kebenaran. Supaya dia membawa keluarganya. Nah, coba kan. Akhirnya Rahab ini seorang pelacur kelas berat.
kan saya pun juga pelacur dulunya. Itu akhirnya sekarang saya harus bawa istriku, kedua anak masuk dalam perang. Ini harus saya jaga, ya. Ini harus saya jaga terus menerus selama saya ada di bumi ini. Dan bukan hanya sekedar jaga, saya ajak kepada istri saya, kedua anak saya supaya setiap hari membaca kitab suci. Amin gak itu Ibu Ana? Amin. Suka nggak isi kitab sucinya? Amin. Nikmat nggak kalau dibaca kitab sucinya? Amin. Kalau orang punya kerinduannya, kalau orang mau pengen selamat, makanya pasti akan menikmati namanya makanan rohani melalui isi kitab suci. Amin nggak? Amin. Pasti akan menikmati. Pada waktu dia membaca, dia akan menikmati dan dia akan menikmati dan dia akan menikmati. Pasti dia akan selamat. Ya? Coba kan? Makanya kalau engkau baca namanya dua Korintus 6 sana ayatnya 17 18 itu Ibu Ana, kan coba apa bunyinya? Ya. Kalau engkau baca namanya 2 Korintus 6 ayatnya 17 18. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikian firman Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau orang memisahkan diri itu kenapa? Halo? Pasti ada yang salah. Oh, saya nggak mau ikut begini deh, saya pisah aja. Begitu nggak kira-kira pemahaman? Ya. Supaya engkau tahu betul-betul ini yang benar dan ini yang salah, harus apa yang harus kau lakukan? Membaca kitab suci tiap hari. Dengan kau membaca kitab suci, kalau orang ajak dalam lo ini, misalnya Pesak nih, contoh Pesak. Pesaknya itu kan antara 13, 14 pasti kan? Ya. Tapi kalau ada orang yang mengajak engkau namanya Pesak itu antara 15, 14, 15, harus engkau bisa. Amin gak itu? Amin. Ya. Itu namanya prinsip namanya. Itu orang-orang seperti itu orang yang punya pemahaman yang benar. Ya. Supaya engkau memperoleh ajaran yang benar, Tuhan yang benar, perlu engkau membaca kitab suci. Amin gak? Amin. Ya. Harus itu, berusahalah itu. Karena lebarnya pintu, banyak orang yang masuk. Karena sempitnya pintu, sedikit orang masuk. Ya. Lu berusaha, ya. Ada waktu-waktu mau sibuk, apapun pekerjaan, waktu-waktu itulah lu tetap baca. Karena itu petunjuk lu masuk. Karena itulah isi kitab suci ini seperti rambu-rambu. Ya. Kalau kau salah namanya salah masuk, kau tabrak itu rambu-rambu yang tidak diperbolehkan, pasti lu celaka. Tapi kalau namanya rambu-rambu tadi, kau ikuti rambu-rambu tadi itu yang benar tadi itu, yang disediakan oleh namanya kalau di Indonesia itu lalu lintas lah kan begitu, pasti kau selamat. Tapi kalau kau tahuan ini tanda palangnya ada merahnya di situ, terus lu tabrak, pasti banyak nggak orang menabrak sekarang ini? Orang bilang kalau mau ke kota nanti lu lewat Gajah Mada ya, kan gitu ya. Kalau orang benar itu kan mengajarin orang seperti itu. Kalau ke kota lewat Gajah Mada. Tapi orang tadi nggak mau. Dia nggak mau lewat Gajah Mada arah ke kota, tapi lewatnya Hayamuruk. Kalau dia Hayamuruk mati atau hidup? Pasti mati. Karena namanya Hayamuruk itu satu arah dari kota ke Monas itu, ya. Jadi kalau kau paksakan diri di situ, pasti lemah. Begitulah yang terjadi sampai saat ini, ya. Oleh karena itu melalui khotbah ini, ya, kau merenungkan baik-baik, ya. Tadi namanya 10 hukum Taurat itu bukan namanya Moses saja yang mendengar, tapi semua orang mendengarkan, ya. Jadi 10 hukum Taurat ini, ya, bukan dari Moses ini. Gua dapat ya. Gua pergi dulu ke gunung ya, aku tunggu di sini ya. Habis pulang lah. Ini loh, begini loh isinya tadi saya dengar dari atas 10 hukum Taurat loh. Tidak demikian, ya. Tidak demikian ya. Jadi 10 hukum Taurat ini sebelum namanya ditukik loh batu itu, mereka mendengar suara Tuhan. Bahwa dia bilang, akulah Yahweh
Elohimmu yang membawa engkau dari Misraim, rumah perbudakan. Ya, jangan ada padamu ilah itu namanya hukum pertama. Hukum kedua apa bilangnya? Jangan membuat patung dan jangan sujud itu hukum kedua. Hukum ketiga, ya, jangan menyebut nama Yahweh. Jangan menyebut nama Yahweh itu sembarangan loh. Jangan menyebut sembarangan, apalagi mengganti sembah. Ya, 4 apa? Kuduskan hari Sabat. Ya, baru 5 itu hormati ayah dan ibumu. Ya. Terus jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, ya, jangan bersaksi juga, jangan mengingini barang sesat. Itu kan kedua loh batu. Ya, sebelum ditukik di loh batu tadi itu yang kita baca tadi itu mendengar suara Tuhan. Kalau engkau sudah mendengar suara Tuhan, jangan engkau menambahi, jangan engkau mengurangi. Kalau engkau menambah mengurangi, pasti akan tahu resikonya. Itu yang dikatakan namanya Amsal 13 ayatnya 13. Coba ulang lagi lah penutup Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Mas saudara, catat ya. Kalau ada yang meremeh-remehkan sekarang ini, ya, terus mengganti nama Tuhan, terus mentiadakan sabatnya, peraturan lain dihapus semua, itu tunggu waktu saja. Bukan saya, tapi isi kitab sucinya bagi. Amin enggak? Amin. Ayo kita terpuji-pujilah nama Tuhan.